Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang penerapan ekonomi syariah di Timur Tengah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di video ini, antara lain tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah, macam-macam ekonomi syariah, kemudian bagaimana penerapannya di negara-negara Timur Tengah, kemudian kita akan bahas juga seperti apa manfaat penerapan ekonomi syariah, kemudian tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan ekonomi syariah. Yang pertama kita akan bahas tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Apa sebenarnya yang membedakan antara ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah? Yang pertama adalah larangan riba. Islam melarang pengambilan riba atau bunga yang diambil dari hutang. Segala sesuatu yang dilebihkan dari hutang itu disebut riba. Maka itulah yang dilarang dalam syariat Islam, yang membuat ekonomi syariah menjadi berbeda dengan ekonomi konvensional yang berbasis riba atau bunga bank. Selanjutnya adalah larangan maisir atau judi. Segala sesuatu yang sifatnya itu seperti judi, ya, mirip dengan judi, itu dilarang pula di dalam ekonomi Islam. Selanjutnya, larangan ketidakpastian atau gharar, sesuatu yang tidak pasti, hal yang dijual belum jelas, kemudian tidak bisa diungkap apa isinya, itu juga merupakan hal yang dilarang di dalam syariat Islam dan menjadi salah satu ciri perbedaan antara ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Selanjutnya, dalam Islam, ekonomi syariah ada pula yang disebut dengan zakat atau infak. Nah, inilah yang menjadi basis adanya tolong-menolong antar sesama komunitas di dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Selanjutnya ada hal kepemilikan properti. Islam mengajarkan untuk semua orang memiliki hak untuk memiliki properti, tetapi teman-teman sekalian, penggunaannya harus dalam hal-hal yang baik dan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Kemudian Islam juga menjaga, ekonomi Islam, ekonomi syariah juga menjaga hak-hak konsumen agar tidak dilanggar atau disakiti hak-haknya oleh orang yang memproduksi barang atau penyedia jasa. Selanjutnya, seperti apa sebenarnya perkembangan ekonomi syariah di Timur Tengah? Ekonomi syariah sebenarnya sudah dikembangkan sejak kemunculan Nabi Muhammad SAW. Sistem pinjaman, jual beli, kemudian kesepakatan dalam berusaha itu sudah dikembangkan sejak masa Nabi Muhammad SAW sampai kemudian di masa-masa selanjutnya, di masa Khulafaur Rasyidin dan masa dinasti-dinasti kekhalifahan. Selanjutnya, teman-teman sekalian, terjadi pertumbuhan masyarakat yang menggunakan ekonomi syariah tersebut. Dan memang di masa lalu, sistemnya masih menggunakan emas sebagai alat tukar dan juga perak. Sampai kemudian di masa modern, sistem syariah tersebut masih diadopsi di mayoritas negara-negara muslim termasuk di Timur Tengah dan kemudian digunakan kembali sebagai salah satu basis ekonomi di dalam masyarakat modern. Dan kemudian muncul lembaga-lembaga syariah, teman-teman sekalian. Lembaga-lembaga syariah inilah yang kemudian menjadi salah satu tempat atau perantara yang memudahkan masyarakat untuk bertransaksi dan juga memanfaatkan mengembangkan ekonomi syariah. Selanjutnya adalah landasan agama, teman-teman sekalian. Karena memang mayoritas masyarakat di Timur Tengah beragama Islam, maka dengan demikian banyak dari penduduknya juga lebih condong menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Maka bank-bank Islam, bank-bank syariah pun berkembang di berbagai wilayah di dunia Islam termasuk di Timur Tengah. Selanjutnya ada regulasi dan hukum-hukum. Sebagian besar penduduk di masyarakat di Timur Tengah beragama Islam, maka mereka pun membuat regulasi ekonomi yang juga condong kepada prinsip-prinsip Islam, yang kemudian mendorong kemunculan industri ekonomi syariah di Timur Tengah. Maka setelah itu muncullah bank-bank syariah, teman-teman. Nah, bank syariah inilah yang kemudian menjadi tempat bertransaksi, peminjaman dana, kemudian ada mudharabah, musyarakah yang dikembangkan di bank-bank Islam tersebut. Setelah itu terjadi pula diversifikasi produk. Ada berbagai produk-produk baru yang dimunculkan di dalam ekonomi syariah, seperti ada mudharabah, ya, sistem
pinjaman bagi hasil, kemudian ada musyarakah di sana yang minjam dan yang meminjamkan ini bersama-sama dalam usaha, kemudian saling berkontribusi dalam usaha tersebut. Kemudian ada pula produk-produk baru seperti asuransi syariah, kemudian obligasi syariah atau yang disebut juga dengan sukuk ya. Dan juga sudah mulai muncul pula bursa saham syariah. Selanjutnya, umat Islam kemudian mengembangkan pendidikan yang berusaha untuk menyadarkan pentingnya ekonomi syariah, dan ini pun terjadi di berbagai tempat di dunia Islam. Dan ekonomi global yang fluktuatif dan juga sistem riba yang dianggap juga rapuh, kemudian mengundang banyak orang untuk juga beralih ke ekonomi Islam, dan tren ini pun juga berkembang di wilayah-wilayah Eropa. Dan selain itu ada pula jenis-jenis investasi syariah yang sudah kita bahas tadi, ada mudharabah, musyarakah, dan juga ada wakaf, di mana umat Islam bisa menyerahkan harta untuk bisa dimanfaatkan oleh orang-orang setelahnya dan menjadi amal jariah ya. Jadi catatan kebaikan bagi dia di akhirat nanti. Dan selain itu juga kita akan bahas manfaat ekonomi syariah, teman-teman. Yang pertama tentu saja mewujudkan keadilan sosial. Karena tidak adanya sistem riba, maka semua pun menjadi lebih stabil, semua mendapatkan keadilan. Tidak ada yang terlalu diuntungkan karena banyaknya bunga pinjaman atau riba tersebut. Kemudian adanya kestabilan ekonomi, yang ini kita lihat di beberapa negara-negara yang menggunakan ekonomi syariah, seperti di Iran, kemudian Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Kemudian ini juga mendorong pengembangan masyarakat, di mana pinjaman juga berbasis bagi hasil, yang itu tidak terlalu memberatkan orang-orang yang mengambil pinjaman. Kemudian pertumbuhan sektor keuangan juga nampak di berbagai tempat yang menggunakan sistem ekonomi syariah. Kemudian beberapa tantangan juga masih ada, teman-teman sekalian, seperti kesadaran dan pendidikan. Banyak orang belum memahami apa itu ekonomi syariah. Kemudian kompleksitas produk yang mungkin tidak familiar bagi sebagian orang. Kemudian ada juga kebutuhan infrastruktur, karena masih banyaknya fasilitas yang belum dibangun dalam memfasilitasi pengembangan ekonomi syariah. Maka jika kita bandingkan secara umum ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional, sebenarnya ekonomi syariah memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional. Dan beberapa contoh kasus sukses, kisah sukses ekonomi syariah kita bisa lihat di beberapa negara-negara besar ya, seperti negaranya kecil tapi suksesnya besar, seperti ekonomi di Uni Emirat Arab ya, kemudian Qatar, kemudian Kuwait. Yang mereka kecil tetapi memiliki basis ekonomi yang sangat kuat. Kemudian ada juga pengalaman Iran yang sejak 1979 mulai menerapkan ekonomi syariah. Mereka pun bisa menunjukkan kemandirian ekonomi mereka dan bisa bertahan menggunakan sistem murni ekonomi Islam atau ekonomi syariah, dan itu bisa menjadi pembelajaran yang sukses bagi banyak negara-negara lain di dunia. Dan masih banyak tantangan lain, teman-teman sekalian. Tantangan menghadapi perubahan ekonomi global, kemudian pertumbuhan dan inovasi yang masih diperlukan di dalam ekonomi syariah, dan juga peran pemuda yang juga sangat penting dalam pengembangan ekonomi syariah, teman-teman sekalian. Maka kesimpulannya, ekonomi syariah sangat penting dalam konteks di dunia Islam maupun di Timur Tengah, dan memiliki pengaruh yang sangat kuat, dan ada banyak sekali harapan dan peluang untuk pengembangan ekonomi syariah di masa depan. Terima kasih teman-teman, dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.